Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan peta konsep tentang penelitian saya yang berjudul Analisis Kohesi dan Koherensi pada Wacana Berita Olahraga, yaitu hasil voli putri SEA Games 2022 sempat unggul Wilda CS di Bungkam, Vietnam, di situs berita online di tribunnews.com edisi 13 Mei 2022. Saya Aisyah Rapawati dengan NIM 200104004 dari kelas 4A. Peta konsep secara keseluruhan dari penelitian saya yaitu yang pertama terdiri dari kajian teori, kedua fokus penelitian, dan yang ketiga metode penelitian. Yang pertama, kajian teori. Kajian teori itu yang dibahas yaitu tentang wacana. Wacana terdiri dari wacana eksternal dan wacana internal. Wacana internal sendiri itu ada banyak, namun di penelitian ini saya fokus terhadap kohesi dan koherensi. Kohesi itu terbagi menjadi dua, yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Kohesi gramatikal terdiri dari pengacuan atau referen, substitusi, pelesapan atau elipsis, dan konjungsi. Sedangkan kohesi leksikal terdiri dari repetisi, sinonim, hiponim, metonim, dan antonim. Selanjutnya ada koherensi yang terdiri dari hubungan perbandingan, hubungan kelonggaran hasil, hubungan akibat sebab, hubungan sebab akibat, hubungan makna alasan, dan hubungan latar simpulan. Yang kedua ada fokus penelitian. Jenis kohesi, fokus penelitian pada penelitian saya yaitu jenis kohesi pada wacana berita olahraga hasil voli putri SEA Games 2022 sempat unggul Wilda CS di Bungkam, Vietnam di situs berita online tribunnews.com edisi 13 Mei 2022. Yang kedua, jenis koherensi pada wacana berita olahraga hasil voli putri SEA Games 2022 sempat unggul Wilda CS di Bungkam, Vietnam di situs berita online tribunnews.com edisi 13 Mei 2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini yaitu berupa kalimat-kalimat yang mengandung kohesi dan koherensi wacana berita olahraga hasil voli putri SEA Games 2022 sempat unggul Wilda CS di Bungkam, Vietnam di situs berita online tribunnews.com edisi 13 Mei 2022. Sumber data dalam penelitian ini adalah data tertulis yang terdapat pada situs berita online tribunnews.com edisi 13 Mei 2022. Dan teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode simak dan catat. Yang kelima ada teknik analisis data yaitu dengan menggunakan metode model analisis interaktif. Peta konsep pada bab 1 yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu terdiri dari wacana eksternal dan internal, kemudian situs berita tribunnews.com. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu ada kohesi apa saja yang terdapat pada wacana berita olahraga di situs berita online tribunnews.com edisi 13 Mei 2022 dan koherensi apa sajakah yang terdapat pada wacana berita olahraga di situs berita online tribunnews.com edisi 13 Mei 2022. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kohesi apa saja yang terdapat pada wacana berita olahraga di situs berita online tribunnews.com
tribunnews.com edisi 13 Mei 2022. Dan untuk mendeskripsikan koherensi apa sajakah yang terdapat pada wacana berita olahraga di situs berita online tribunnews.com edisi 13 Mei 2022. Manfaat penelitian ini yaitu pertama, untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca dalam memahami dan menganalisis penggunaan unsur wacana kohesi dan koherensi. Dan yang kedua, untuk memperkaya penelitian tentang kohesi dan koherensi sekaligus menjadi bahan referensi bagi penelitian lain dalam bidang analisis wacana. Peta konsep pada bab 2 yaitu berisi tentang landasan teori, yang terdiri dari penelitian relevan, wacana, kohesi dan koherensi, dan situs berita online. Yang pertama ada penelitian relevan. Penelitian relevan yaitu merupakan referensi dari penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti lain yang saya jadikan referensi bagi penelitian saya. Yaitu ada 2 yang saya ambil. Ada yang berjudul Analisis Kohesi dan Koherensi Wacana Berita Rubrik Nasional di majalah online Detik, dan yang kedua ada Analisis Kohesi dan Koherensi pada Wacana Buletin Jumat. Kemudian wacana. Wacana itu isinya ada tentang pengertian wacana, kemudian jenis-jenis wacana. Yang ketiga ada kohesi dan koherensi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kohesi dan jenis-jenis kohesi, kemudian pengertian koherensi dan jenis-jenis koherensi. Yang keempat itu ada situs berita online, yang isinya itu tentang berita olahraga dan situs berita online tribunnews.com. Peta konsep yang ketiga atau bab ketiga yaitu tentang metodologi penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, data dan sumber data, kemudian tahap penelitian. Jenis penelitian pada penelitian yang saya teliti yaitu penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dan sumber datanya yaitu datanya dalam penelitian ini yaitu berupa kalimat-kalimat yang mengandung kohesi dan koherensi wacana berita olahraga di situs berita online tribunnews.com edisi 13 Mei 2022. Sumber data dalam penelitian ini adalah data tertulis yang terdapat pada situs berita online tribunnews.com edisi 13 Mei 2022. Tahap penelitian ini antara lain yang pertama tahap penyediaan data menggunakan metode simak dan catat. Kedua, tahap analisis data menggunakan metode model analisis interaktif. Yang ketiga adalah tahap penyajian hasil analisis data menggunakan penyajian informal. Peta konsep pada bab keempat yaitu isinya tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari jenis-jenis kohesi dan jenis-jenis koherensi. Kohesi di sini ada 2 yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Kohesi gramatikal itu terdiri dari pengacuan atau reference, substitusi, pelesapan atau elipsis, dan konjungsi. Sedangkan kohesi leksikal terdiri dari repetisi, sinonim, hiponim, metonim, dan antonim. Kemudian jenis-jenis koherensi, yaitu ada hubungan perbandingan, hubungan kelonggaran hasil, hubungan akibat sebab akibat, hubungan makna alasan, dan hubungan latar simpulan. Sekian presentasi dari saya tentang peta konsep penelitian yang akan saya teliti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.